dia tidak mengharap imbalan apapun kecuali balasan cinta dari Anda. Ini yang kelima ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Allah Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa ciri atau tanda istri yang sedang dicintai oleh pria lain. Nah, ini tentunya di sini ada beberapa hal ya. Ada juga istri yang ketika ada pria lain mulai mendekati, dia mengadu kepada suami. Makanya di sini nggak ada salahnya ketika memang istri yang memang sedang didekati oleh pria lain lalu dia mengaku, gak ada salahnya suami pandai memberikan arahan-arahan agar keduanya tetap baik-baik saja. Artinya istri Anda baik-baik saja, lalu kemudian orang yang berusaha mendekati baik-baik saja, Anda juga baik-baik saja. Nah, ini ada beberapa hal yang tentunya harus diketahui oleh para istri ataupun suami ketika memang secara kebetulan istri mengadu ketika ia sedang didekati seseorang ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Di sini ada 5 hal yang memang harus dilakukan. Yang pertama yaitu Anda menghindari interaksi yang terlalu sering ya. Tentunya sebagai seorang istri ini bisa membedakan loh ketika ada seorang pria yang melakukan interaksi, ingin selalu melakukan interaksi lebih ya. Lalu kemudian tentunya banyak kesan yang berbeda dibanding pria biasanya. Artinya pria yang hanya ingin sekedar ngobrol dengan Anda atau memang ingin sekedar ngobrol dengan Anda, dengan pria yang betul-betul memang mulai ada rasa terhadap wanita. Ini tentunya ada bedanya. Jadi dia selalu ingin punya waktu full ya. Dan dia sangat berharap sekali semua hal yang disampaikan ini mendapatkan tanggapan. Lalu tentunya di sini menghindari interaksi secara berlebihan juga harus dilakukan dengan hal-hal yang tidak menyinggung atau menyakiti perasaan pria tersebut. Ini langkah awal yang harus dilakukan. Ya, banyak hal yang dilakukan tetap dengan dasar santun ya. Lalu yang kedua, stop. Anda memberikan peluang kepada pria yang berusaha mendekati Anda ya, penuh dengan rasa cinta. Jadi ketika Anda memberikan sedikit peluang saja, ia akan mengorek peluang itu menjadi lebih besar dan lebar. Jadi semakin memberikan sebuah kemudahan kepada Anda dengan apa yang sedang ia inginkan. Artinya di sini Anda tentunya dengan memberikan sedikit peluang sama juga memberikan celah untuk masuk. Maka hindari memberikan peluang. Artinya tetap hindari kata-kata yang berujung ke hal-hal yang bersifat ajakan selingkuh. Ini banyak dulu tentunya, karena ketika pria yang siapapun lah ya, tapi di sini yang lebih dikenal pandai menggoda dan merayu adalah pria. Jadi tentunya mereka punya banyak cara untuk membuka celah tersebut. Maka tutup ya celah tersebut, jangan sampai Anda memberikan peluang kepada pria tersebut. Lalu hal ketiga, tentunya banyak kata-kata manis, buayan ya. Godaan, rayuan, kata-kata manis ini akan terus dilancarkan sampai dia tahu betul bahwa bagaimana respon Anda. Ketika respon Anda tetap datar-datar saja, biasanya itu dia akan mundur perlahan. Tapi ketika Anda terlihat menanggapi, lalu kemudian seakan-akan memberikan satu celah, ini dia akan terus melakukan hal itu lebih gencar lagi. Ini solusinya ya. Jadi hindari itu. Tapi Anda tetap jangan lupa kesantunan menjadi hal utama di dalam melakukan sebuah penolakan secara halus tentunya ya. Lalu kemudian yang keempat, ciptakan alasan yang santun dan masuk akal. Nah, ini biasanya adalah bisa lama-lama bisa diterima oleh si pria itu dan pria itu akan menjauh secara perlahan. Ya. Santun tapi masuk akal. Ya. Jadi dengan alasan banyak hal lah ya, apalagi Anda memang terbukti apalagi memang Anda sudah terbukti memang memiliki pasangan. Jadi banyak hal yang bisa dijadikan alasan menurut Anda ya, karena Anda punya kekuatan yaitu apapun alasannya, suami saya adalah tetap prioritas ya. Ini karena tidak sedikit ya, apapun bentuknya, permasalahannya di sini
Apapun alasannya dan siapapun yang merayu dan siapapun yang dirayu, ketika orang ditolak secara kasar ini akan sakit hati. Maka dari itu kata-kata santun tetap harus dilantunkan. Dan terus berusaha memberikan bentuk hormat dari orang yang sedang merayunya. Ini agar dia tidak merasa tersinggung apalagi sampai sakit hati. Nah ini, ketika dia merasa nyaman-nyaman saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Ya, jadi jangan sampai menyinggung siapapun yang sedang berusaha mendekati Anda, ya. Dikarenakan Anda juga sudah punya pasangan tentunya, ya. Lalu yang terakhir, solusi terakhir, jangan ya sekali-kali meminta bantuan atau pertolongan dalam bentuk apapun. Namun ini biasanya godaan ini akan muncul di akhir setelah Anda berusaha untuk menjauh secara baik-baik, berusaha menghindar secara sopan, ini biasanya akan muncul. Nah, ini biasanya ada hal-hal yang memang terjadi secara tidak terduga. Ya, biasanya ketika kita atau seseorang sedang sulit-sulitnya, itu tiba-tiba terlintas, minta tolong pada si dia atau selingkuh orang yang berusaha untuk mendekatinya. Ini berbahaya karena apapun pertolongan yang diminta ini akan diberikan. Namun tentunya dia tidak mengharap imbalan apapun kecuali balasan cinta dari Anda ini. Yang kelima ini memang cukup sulit, ya. Nah sahabat, itulah beberapa hal. Ya, namun ketika Anda bisa menolak dari awal secara halus, insya Allah nggak sampai ke situ. Ya, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.